saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh tetangga, kepada seluruh dermawan, kepada seluruh donatur, terutama anak-anak murid daripada almarhum Ayahanda Kiai Dr. Andes Haji Ahmad Fatullah yang telah membantu baik tenaganya, baik rezekinya, baik doanya. Saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa. Mudah-mudahan Allah yang balas nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga hari ini kita memperingati tahun ke-7, yaitu daripada kita punya guru Ayahanda Kiai Dr. Andes Haji Ahmad Fatullah. Beliau sudah meninggalkan kita selama kurang lebih 7 tahun. Hari ini kita memperingati haulnya yang ke-7. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada guru kita tidak pernah hilang, karena laula murabbi ma araftu rabbi, kalau bukan karena guruku aku tidak mengenal siapa Tuhanku. Ya ilahi marhaban marhaban wa balligh kullama qasad marhaban marhaban ya nur al-aini marhaban 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد سلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa imamil kamil fid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun wal muhtaramun, segenap para alimil ulama, para asatid, para hujat, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah setempat, di antaranya al-mukarramun wal muhtaramun
yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tadi beliau sudah membacakan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiah, Allah berkahkan hidupnya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang saya hormati, di tengah-tengah kita juga ada guru kita Al-Habib Hasan Al-Attas. Kemudian juga ada guru-guru kita, di antaranya tadi sudah pamit lebih dulu karena memang ada acara, yaitu orang tua saya Bapak Kiai Asli Hasan, dan guru kita Bapak Kiai Rosidi Abbas, kemudian Ustadz Om Romli, kemudian ada daripada Bapak Ustadz Haji Siddiq, Bapak Ustadz Haji Saleh, dan para DKM masjid dari Masjid At-Taqwa Pulau Gadung. Begitu juga Ketua DKM Musola Khairul Ummah Kampung Jati Pulau Gadung, Bapak Haji Ilyas Saputra, Ustadz Hasbullah, Ustadz Taufik, dan seluruhnya para tamu undangan yang begitu banyak, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mohon maaf, ada juga guru kita, guru saya yang datang langsung dari Condet, yaitu Ustadz Haji Miftahur Rizki. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, guru-guru kita, menambahkan keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat wal afiah, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya, Allah luaskan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat taufik, dan nikmatul hidayah. Bahkan nikmat yang paling besar yang sampai saat ini diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di acara yang mulia ini, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan lagi bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun seluruhnya, para jamaah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, mudah-mudahan semua yang hadir di tengah-tengah kita mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita, dan nantinya di akhirat dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat wal afiah, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan taufik hidayah oleh Allah untuk dapat menghadiri acara yang mulia. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan yang agung, peringatan yang istimewa, karena di dalamnya kita mengenal sosok manusia yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad adalah basyarul lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Sampai-sampai dikatakan di dalam syair, wa ahsana min kalam taraqqatu ain wa ajmala min kalam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Begitu mulianya Nabi Muhammad, tidak ada sedikit pun aib di dalam diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad seluruh dosa-dosanya
bahkan tidak ada dosa. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diampuni maupun baik yang lalu maupun yang akan datang. Bahkan Nabi Muhammad itu tidak ada dosa, karena Nabi Muhammad adalah manusia yang maksum. Maka oleh karena itu pantaslah kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh tetangga, kepada seluruh dermawan, kepada seluruh donatur, terutama anak-anak murid daripada almarhum Ayahanda Kiai Dr. Andes Haji Ahmad Fatullah yang telah membantu baik tenaganya, baik rizkinya, baik doanya. Saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Saya tidak bisa membalas dengan apa-apa. Mudah-mudahan Allah yang balas nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga hari ini kita memperingati haul ke-7, yaitu daripada kita punya guru Ayahanda Kiai Dr. Andes Haji Ahmad Fatullah. Beliau sudah meninggalkan kita selama kurang lebih 7 tahun. Hari ini kita memperingati haulnya yang ke-7. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada guru kita tidak pernah hilang, karena kalau bukan guru kita, kita tidak bakal kenal siapa Tuhan kita. Laula murabbi ma araftur rabbi, kalau bukan karena guruku, aku tidak mengenal siapa Tuhanku. Guru kita sudah memberikan ilmu-ilmu yang manfaat. Selama hidupnya beliau kurang lebih 40 tahun mengajar, memberikan ilmu, memberikan nasihat, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Maka oleh karena itu pantas ketika kita sebagai murid hadir menghadiri peringatan haulnya kita punya guru. Dengan harapan apa? Dengan harapan almar'u ma'an ahab. Kita kelak nanti yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir yang terakhir memohon maaf apabila ada jamuan atau kekurangan. Pastinya banyak sekali kekurangan yang Al-Fakir rasa di acara tiap tahunnya. Maka oleh karena itu Al-Fakir mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan-kekurangan, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tahun-tahun depan kita akan bisa berkumpul lagi dalam rangka memperingati maulid dan peringatan haulnya Kiai Dr. Andes Haji Ahmad Fatullah. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Yang terakhir kita bacakan Fatihah untuk almarhum Kiai Dr. Andes Haji Ahmad Fatullah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita mendoakan beliau di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allah terangkan kuburannya. Allah luaskan kuburannya. Ala hazihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyiril asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua kita baca Fatihah juga kepada seluruh dermatur dan dermawan dan para tetangga dan kita semua yang hadir di tengah-tengah ini di acara maulid ini. Mudah-mudahan semua yang andil yang memberikan rizkinya untuk peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW, Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya, Allah luaskan rizkinya, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya cucu-cucunya dijadikan anak yang saleh dan salihah. Ala hazihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini
kami juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik. Ini adalah cerminan untuk kita, momentum yang baik. Latadhabanna ahmakun, jangan ikut-ikutan kita sok pinter. Kalau pengen tahu agama, datang di majelis ilmu, insya Allah mulia. Ya, tidak orang kalau pengen ngaji itu biasanya ibadahnya pengen bagus, pengen sempurna, pengen deket sama Allah. Tuh, ilmu bisa bermanfaat karena ada niat dan kemauan untuk mengamalkannya. Itu namanya ilmu bermanfaat. Wabil khusus yang kita cintai, yang kita hormati, Ketua Yayasan Nur Zahrah Akhina Al-Ustadz Ahmad Fairud bin Kiai Haji Ahmad Fathullah. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bisa melanjutkan perjuangan ayahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim alaihi. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sudah dari jam 8 luar biasa ya. Tuh pada basah kali semuanya. Ya kita doain insyaallah duduk kita mendapatkan berkah dari Allah. Ya Allah, hari ini kita gembira, kita senang peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW sekaligus haul yang ke-7, yaitu sahabat kita, teman kita, guru kita, pemimpin kita, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Fathullah, pendiri Lembaga Pendidikan Islam Nurul Zahrah. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Dan insyaallah kita semuanya yang mendoakan beliau, insyaallah kita yang hidup mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dan begitu juga khalifah beliau, yaitu Ananda Al-Ustadz Ahmad Fairuz, yang meneruskan perjuangan ayahandanya. Insyaallah Ustadz Ahmad Fairuz ini diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat. Tuan-tuan guru kita, para kiai, para masyayikh, para habaib, para ustadz dan ustazah yang hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf saya agak terlambat. Hari ini saya membicarakan dua hal. Yang pertama tentang maulid, yang kedua adalah tentang haul. Kalau haul ini membicarakan tentang kematian, ntar aja terakhir. Jangan di pertama, ya, di terakhir. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, semuanya mati. Ya, Pak RT mati, RW, Kang Ojek, Kang Dagang, semua mati. Mak kita, ibu kita, Kiai, Ustadz, Habib, kenceng banget. Semuanya mati. Nah, yang pertama tentang peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu kitab, namanya Kitab Haulal Ihtifal. Nama kitabnya Haulal Ihtifal Bidzikra Maulidin Nabi Syarif. Nama kitabnya Haulal Ihtifal Bidzikra Maulidin Nabi Syarif. Kitab ini dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Alhamdulillah tahun 2004 saya ada di depan beliau ketika meninggal dunia, hadirin, di Mekah Al-Mukarramah. Tuh orang Indonesia kalau pergi haji umroh pasti mampir ke sana. Yang tahu ulama
yang tahu orang-orang berilmu pasti datang. Itu ketika beliau meninggal dunia, saya ada di depan beliau. 15 menit sebelum meninggal dunia, saya ada di depan beliau. Alhamdulillah ikut mandiin jenazahnya, ikut kafanin, ikut sholatin di depan Ka'bah, ikut nguburin di samping kuburan Sayyidatul Khadijatul Kubra, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Bukunya tipis hadirin, lebih tipis dari buku ini nih. Paling cuman berapa halaman? 25 halaman. Karangan-karangan bukunya besar-besar, tebal-tebal. Kemarin 2023 saya dikasih buku sama anak beliau, Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Anak beliau jatuhnya ponakan saya, karena istri beliau, istri Sayyid Muhammad pengarang kitab itu, dengan istri saya ada kakak. Jadi Sayyid Ahmad jatuhnya ponakan saya. Itu beliau kasih saya kitab Tahadus bin Nikmah nih, Masya Allah. Kasih kitab hampir jumlahnya 87 kitab. Itu karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu hampir ada 250 karangan hadirin. Gelar profesornya diberikan 40 negara, memberikan gelar sama beliau, 40 negara. Di antaranya Inggris memberi gelar profesor sama beliau. Kitab beliau namanya tipis. Saya tanya, Abuya, pas lagi 2004 tuh beliau masih ada. Abuya, gimana Abuya? Karangan kitab-kitabnya tebal-tebal. Tapi kenapa tentang haulal? Kita artikan dulu. Haulal ihtifal, memperingati hari kelahiran junjungan kita, makhluk yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Itu judulnya kitabnya. Saya tanya, kenapa karangannya tipis banget, beda sama yang lain tebal-tebal? Apa kata beliau? Agar mereka yang gak suka sama peringatan maulid mau baca. Kalau saya karang tebal-tebal tentang peringatan maulid, hukumnya, maka mereka tidak akan mau baca. Saya karang tipis agar mereka mau baca. Subhanallah hadirin. Ternyata yang memperingati hari kelahiran Nabi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan main-main sama peringatan maulid nih. Dan jangan sedikit pun Anda benci sama peringatan maulid. Jangan hadirin. Sama aja ada benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kok Habib bisa mengatakan Allah yang pertama kali mengadakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Di dalam Al-Quran jelas, qul, katakan, bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan bifadlillah. Fadlun, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan fadlun di sini artinya ilmu. Katakan dengan ilmu yang aku berikan. Warahmah, para ulama mengatakan rahmat. Qul bifadlillah wa birahmatihi. Dengan rahmat itu, rahmat di sini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Aku udah kasih ilmu, aku udah kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrah, girang, senang. Berarti Allah yang pertama kali bergembira dengan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Baru habis itu Rasulullah ditanya, ya Rasul, kenapa engkau limadza sumta yaumal isnin? Kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Jawabannya ringkas, fihi wulidtu, aku di hari Senin dilahirkan oleh Allah. Artinya apa? Nabi juga merayakan hari kelahirannya. Diikutin nama sahabat sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, siapa yang berinfak di kelahiran Nabi, ada panitia, ada peringatan maulid, dia berinfak 1 dirham aja, dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad
di yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Maka ada peringatan Maulid, hadir. Peringatan Maulid bukan undangan khusus, umum undangannya. Hadir, jangan sampai nggak hadir. Kadang kita ngadain nih majelis taklim atau yayasan Islam Nurul Zahra ngadain peringatan Maulid, yang dari jauh-jauh hadir, tetangga pada kagak hadir. Banyak gak begitu? Banyak, bukan orang sini, orang sono, pindahan sini. Jangan hadir. Hadir peringatan Maulid. Kata Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Ini tadi bacanya Maulid apa? Diba Abdurrahman Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Habib Ali di dalam kitabnya beliau itu mengatakan enggak ada acara peringatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya kecuali peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Enggak ada, hadirin, tidak ada. Nabi Daud ketika beliau bertanya, ya Allah, bolehkah saya bertanya? Silakan, kata Allah. Apa pertanyaanmu? Ya Allah, nikmat apa yang pertama kali engkau ciptakan? Nikmat apa yang paling kecil? Nikmat yang paling kecil apa? Apa kata Allah? Hai Daud, nikmat yang paling kecil aku ciptakan adalah aku ciptakan udara. Nih oksigen yang kita hirup, itu nikmat yang paling kecil. Padahal kalau kita bilang ini udara nikmat yang paling gede nih. Ini kalau nggak ada oksigen mati kita, teler semuanya. Apalagi yang umur 40 lah, begini aja udah pengap kita ya. Itu nikmat yang paling kecil, kata Allah. Nabi Daud penasaran, ya Allah, nikmat apa yang kau ciptakan yang paling besar? Apa kata Allah? Nikmat yang paling besar yang aku ciptakan baginda Nabi besar Muhammad. Maka keluar hadis qudsi mengatakan, laulaka ya Muhammad, kalau enggak diciptakan kau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama khalaqtal aflaq, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Sallu ala nabi. Ikatan kuat, hadirin, sama Rasulullah. Maka antum kalau memang sayang sama Nabi harus punya ikatan kuat. Sekarang Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak, hadirin, hadirat, antum hadir, ini ikatan cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi diam nih sama kita, enggak. Kamu datang peringatan Maulid untuk aku tidak akan biarkan nanti di hari kiamat. Aku akan cari engkau dimanapun kau berada, hadirin. Terakhir, saya khutbah Jumat di Masjid Al-Makmur Tenabang. Itu masjid sebelum merdeka udah ada, Masjid Al-Makmur di Tenabang. Saya khutbah, hadirin. Saya turun dari mimbar, selesai, ketua DKM bilang, Beb, nanti ada yang mau masuk Islam. Saya pikir cuma satu orang, satu keluarga, hadirin. Satu keluarga, suami, istri, dan anaknya 2. Mungkin ada di YouTube, mungkin ditaruh di YouTube. Ya bisa dilihat di YouTube. Saya kaget, duduk suami istri depan saya sama anaknya 2 perempuan. Nebeb orangnya. Disaksikan hampir 2000 orang tuh di dalam masjid. Karena habis salam saya langsung masuk Islam. Kalau ada orang masuk Islam jangan ditunda-tunda, langsung secepatnya sebelum setan ganggu, sebelum setan mengganggu keimanan dia atau suruh balik lagi ke dalam agamanya. Udah, saya syahadatkan. Ada unsur paksaan nggak ada. Betul, semuanya mau masuk Islam, betul. Suami istri, anaknya 2. Shallu ala Muhammad. Apa yang terjadi? Udah masuk Islam, doa. Saya tanya, Pak, Bapak udah masuk Islam, alhamdulillah. Ya, Bapak saudara kami. Ya, saya harus menjaga Bapak, saya harus membantu Bapak. Tolong Pak pegang mic-nya. Kenapa Bapak masuk Islam? Ceritain. Nangis dia. Udah Bu, Ibu aja. Ibu ceritain. Ibu istrinya ceritain. Subhanallah. Tuh ibunya nangis. Dia baca bismillah. Dia bilang, Habib, suami saya sakit stroke hampir kurang lebih berapa tahun, di rumah sakit berbulan-bulan. Kita udah putus asa. Dicerita dulu, Beb, saya cerita dikit.
ini suami saya dan kami ini orang Kristen. Ini suami saya bapaknya ketua pendeta di Kalimantan, ketua pendeta di Kalimantan. Maaf, kalau kita bilang MUI DKI, Majelis Ulama Indonesia DKI. Nah dia Kalimantan hadirin. Pas suami saya sakit, semua selang dicopot karena kata dokter udah serahin aja sama Tuhan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sedih Beb. Saya peluk suami saya sampai saya tertidur. Tahu-tahu datang Beb. Jubah putih, imamah putih, selendang serba putih, saya nggak bisa ngelihatnya. Mukanya bercahaya. Datang mendekati tubuh suami saya. Saya kayaknya nggak mimpi karena saya lihat tembok Beb. Tembok rumah sakit saya lihat. Itu di malam hari. Suami saya diusap Beb. Saya lihat, saya nggak bertanya apa-apa. Saya diam aja, diusap suami saya dari kepala sampai kaki. Udah dia usap, dia keluar dari kamar. Saya kaget. Siapa tadi itu ya? Itu suami saya masih berbaring. Saya keluar dari kamar. Siapa Pak Kiai? Hah? Udah datang. Ya, diri kasih jalan. Tala'al badru alaina amin Saniya atil wa'da wajib syukru alaina mada'al illahi tala'al badru alaina bisyariyati wada. Ahlan wa sahlan, selamat datang Kiai Haji Ainul Yakin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Bada'a lilahida. Izin Pak Kiai ya. Ya, hayakallah. Silakan. Silakan Habib. Fadal. Ya, fadalu. Silakan. Dikasih jalan untuk tamu yang ada acara lagi di tempat lainnya. Selamat datang Pak Kiai. Habib lanjutkan karena dibilang katanya mau ditutup jam 11:20. Ini 5 menit lagi. Ya. Akhirnya keluar ibu yang tadi itu yang non muslim keluar dari kamar, dia tanya sapam, Pak lihat ada orang nggak masuk ke kamar? Enggak ada orang masuk kamar, nggak ada, saya dari tadi di sini duduk nggak ada orang yang lewat. Udah tuh istrinya masuk ke dalam kamar, apa yang terjadi? Suaminya duduk, lagi goyangin, lagi diri, lagi gerakin tangan. Dia bilang, Mama tadi ada yang datang, dia ngusap tubuh saya. Istrinya lihat juga tapi dikira mimpi. Dia nangis dua-duanya. Dia keluar dari rumah sakit, dokter pada kaget, penjaga juga kaget. Dia tanya sama kiai, dia tanya sama ustadz, dia tanya sama guru-guru, siapa itu yang datang yang ngusap daripada tubuh suami saya. Ternyata semua kiai ustadz bilang itu adalah junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin, akhirnya dia masuk Islam. Dia yang suaminya, dia ke Kalimantan dulu, tanya ame bapaknya mau masuk Islam, izin sama orang tuanya, dia hormatin orang tuanya, kata orang tuanya, kalau memang itu kamu yakin, kamu ingin masuk Islam, silakan, aku serahkan kepada kamu nak. Akhirnya masuk Islam di Masjid Al-Makmur, Masjid Jami Al-Makmur. Kalau orang non muslim aja didatengin ame Nabi, hadirin, gimana kita hadirin? Saya yakin-yakinnya Anda bisa lihat di kitab Mukhtar Ahadisun Nabawiyah, itu bisa dilihat, di situ ada hadis 1 halaman. Itu nanti
siapa yang meninggal dan dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah akan dijemput di alam kubur. Amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dijemput amin Nabi di alam kubur berkat kita hadir di dalam peringatan Maulid, dan insyaallah nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nanti dilanjutkan oleh guru kita, karena saya bahas tadi pengen bahas tentang maulid dan kematian belum, nanti dilanjutkan oleh guru kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Nanti Abi Johor bel ya, sepakat ya, ya enggak? Azan bel berhenti, ya enggak? Sesuai SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama ana bikum bimanjatil walid. Yang kita cintai guru kita yang tadi sudah menyampaikan mutiara-mutiaranya, Al Habib Hamid Zaid Al Atas. Doain panjang umur berkah, sehat walafiat. Para kiai begini banyak. Romangun kandangnya Ustadz. Gue kasih tahu, saya sering kemari tiap tahun. Di zaman almarhum masih ada. Romangun kandangnya Ustadz. Habibnya ada, kiainya ada, ustadznya ada, setengah ustadz ada. Ada setengah ustadz. Ilmunya dikit, sombongnya banyak. Begitu modelnya. Baru 2 kali khutbah Jumat sombong banget. Mamang duduk jadi watin aja. Kata mamangnya kunyuk lo kunyuk. Begitu. Ya enggak kira. Jadi kalau dia orang sombong setengah ustadz tuh berarti. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi bicara tentang Nabi Muhammad. Sesama pemain paham. Saya main di jalur haul berarti. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Bukan pasal 378 penipuan, bukan. Gue kasih tahu loh. Bicara tentang haul. Siapa almarhum Kiai Fathullah? Saya tiap tahun kemari. Terakhir aja berkali-kali nggak ketemu, nggak dapat waktunya. Hari ini dapat, alhamdulillah. Dari pagi subuh saya udah berangkat ke Kalideres, Cipayung Depok, Romangun tarikan ketiga. Dari sini Citayam coy. Artinya dunia begitu cepat, nggak terasa. Almarhum sudah 7 tahun. Perasaan baru kemarin, betul nggak? Saya makan di dalam nama almarhum, orang baik, pejuang mujahid fisabilillah. 7 tahun perasaan baru kemarin. Kenapa? Ad-dunya sa'ah malah rohah. Hidup di dunia bagaikan 1 jam. Cepet banget. Setahun ke sebulan sekarang. Sebulan ke seminggu. Seminggu ke 1 hari. 1 hari ke 1 jam. Suka nggak suka besok tanggal 1 Maret puasa. Gue kasih tahu loh. Sepatu belum nganga, beli lagi lebaran, betul gak? Besok 1 Maret puasa. Cepet banget waktu. Kalau mau tahu waktu cepat, lo kredit motor. Gue kasih tahu, iya gak? Lo kredit motor Yamaha NMAX Turbo, DP-nya 3 juta, bulanannya 1.832.700. Keluar dari gang, ketemu orang Betawi. Orang Betawi senang lihat tetangga punya motor baru. Begitu sifat orang Betawi, suka girang tetangga punya motor baru. Kagak ngatain, kagak, dehem doang. Tahu dehem? Motor baru nih, paling 3
3 bulan diambil Ambon. Gua kasih tahu loh. Jujur, bicara haul, bicara putaran tahunan, hari ini yang ke-7. Haul itu 3 pendapat saya. Yang pertama tentang anak bakti sama kedua orang tua. Yang kedua kapabil mautiwa itu, kematian nasihat buat kita. Yang ketiga silaturahmi, teman-teman bapak datang lagi, atu aja ambil sesuai perjanjian. Ya nggak? Bicara haul, jujur, banyak orang kagak bakti sama orang tuanya. Hari ini Ustadz Faiz Fairuz mendidik kita, almarhum mendidik kita, bahwasanya kita mesti sayang sama orang tua. Buktinya haul. Ini namanya sayang anak sama orang tua. Banyak orang gak sayang sama orang tua. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, gak pernah doain orang tua, apalagi bikin haul. Betul gak? Tanahnya doyan. Jangan tersinggung nih, yang tersinggung bangun. Gue mau per aja. Tanahnya doyan, rumahnya doyan, kontrakan bapak doyan, mobil bapak doyan, motor doyan, Suzuki Smash. Benar. Tahun 2005 STNK mati 12 tahun. Gila anak, luar biasa. Makanya kita mesti sayang sama orang tua. Jujur, hidup nggak enak nggak punya orang tua. Saya ngalamin, ayah meninggal, ibu meninggal, nggak enak. Jujur, saudara berlima, ya saudara tengik. Tahu tengik saudara, yang kaya yang miskin awet. Gua kasih tahu loh bersaudara, keras, utang cepet aja ditagih. Saudara beres nggak beres. Makanya enakan punya orang tua, betul nggak? Ayah sehat, ibu sehat, enak. Minjem duit nggak bayar. Gua kasih tahu loh, ya nggak? Maka dari itu bikin haul orang tua cakep. Tidak harus pasang tenda, tidak harus 10 juta bikin haul. 250.000 bisa bikin haul. Beli beras 10 liter, ayam 2, bikin bubur, ayamnya siwir-siwir. Mantep coy. Haul kayak tipes loh. Nggak masalah. Yang penting kan baca yasinnya, betul nggak? Yang penting kan baca tahlilnya, baca maulidnya. Makanan boleh ada, boleh kagak. Boleh coba orang Rawamangun haul pakai bubur. Kata RT emang gigi gue copot. Maka sayangi orang tuamu, cintai orang tuamu. Mumpung orang tua masih ada, saya kasih tahu nih, bapak ibu masih ada, bikin senang, ajak dia bahagia hidupnya. Kita udah berumah tangga, udah sukses hidup, ajak orang tua ke mall, bawa ke mall. Kalau Arion mah kedeketan coy, Kokas, kota Kasablanka. Ibu kita ajak senang. Saya kasih tahu nih, orang laki bikin senang ibumu. Cintai istrimu, tapi jangan lupa sayangi orang tuamu. Anak laki begitu, sayangi istri, cintai istri. Kenapa? Ibunya anak-anak kita. Tapi ibu kita jangan kau lupakan. Bikin senang ibu kita. Umurnya sudah 70 tahun, nggak lama lagi menghadap Allah. Datang ke rumahnya, Bu, besok kita ke mall, Kokas, kota Kasablanka, sama cucu sama mantu. Girang tuh nenek. Mall. Tuh nenek saking girangnya, habis sholat subuh dandan, 5:30 dandan. Mall buka jam 10. Ya. Tuh nenek
nenek dandan, biar glowing, pakai skincare, bedak pipa nomor 5, yang sisanya buat main kerambol, listrik yang hijau, pembagian umroh. Tuh nenek girang banget, senang. Anak mantu cucu bawa ke mall, pegang tangan ibu kita, ajak ke kokas, pegang tangan yang kenceng, jangan dilepas, entar dibelanja. Perjanjian jalan-jalan, iya gak? Sesuai perjanjian jalan-jalan, bukan belanja, bukan. Kalau pasar Gembrong lo lepas aja, beli bola boleh, ke mall, nanti dimasuk Zara, diambil lipstick Saint Laurent, diambil SK2, nah duit 20.000, mati kita. Bikin senang orang tuamu. Jujur, hidup nggak enak nggak punya orang tua. Maka ada kalimat ihsana, ditafsirkan oleh ulama bimakna ihsana. Kiai Abdullah Syafi'i menafsirkan kalimat ihsan, cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu. Itu ihsana artinya. Contohnya begini, biar enakan. Bulan Ramadan, ibu kita ngasih sirup marjan, Ramadan marjan, yang merah pandan wangi, rasa kokonut. Kita balas yang hijau rasa melon. Berarti ibu dengan anak saling mengasihi dan saling mencintai. Kata Nabi, tahabu tahadu, saling memberi supaya cinta ibu dengan anak. Tapi kalau ihsana beda. Kalau ihsana, ibu ngasih 1 botol, anak bales 3 botol. Begitu anak sama orang tua. Apalagi pakai sembako, terigu cap kunci, gulanya gulaku, minyaknya bimoli, kecapnya cap bango yang mahal, jangan nasional, apalagi cap cabe. Emang warteg bawain sembako orang tua tiap bulan, cakep. Giant boleh bangkrut, warung Madura masih buka. Gua kasih tahu loh, Giant bangkrut. Raksasa Malaysia bekerja sama dengan Hero Group, dagang eceran di Jakarta bangkrut gara-gara Madura buka 24 jam. Gue ngomong apa adanya nih, gila Madura dagangnya 360 hari 52 minggu setahun tetap buka. Gila Madura. Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha buka. Gila Madura. Hari kiamat setengah hari. Gila coy, luar biasa Madura. Lebih tahu Madura di Betawi. Pagi dagang, ingat johor kiamat. Luar biasa. Saya pelajari nih. Saya kan orang Betawi. Nama saya Ainul Yakin Abdullah Syafi'i, anak Kiai Abdullah Syafi'i, Betawi Tulen. Saya pelajari Madura nih. Pendatang bisa maju. Kenapa bisa maju? Sampai sekarang belum ada jawabannya. Gue belum tanya. Nih sama-sama kita pikirin. Nih sama-sama Bu pikirin nih. Termasuk saya. Nih Madura dagang. Pagi istri jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Gila Madura. Kapan nyenggolnya? Aduh, luar biasa. Mantep coy. Gue mau tanya sama Madura nih. Jangan-jangan sambil dagang kali. Gue gak tahu. Luar biasa. Luar biasa. Ya enggak? Bikin senang ibumu. Bawa dia bahagia. Jujur. Sembako Giant tutup, beli eme Madura 150.000. Kata orang Jakarta pego. Ya gak? Kau mau bales jasa orang tuamu gak kebales. Siapapun anak yang hadir di tempat ini termasuk diri saya gak mampu bales jasa orang tua. Duit 150.000 mau bales jasa orang tua gak kebales. Contoh umpama, Bu, Bapak, ini sembako
150.000 buat balas budi jasa bapak sama ibu. Ketawa bapak kita, pego tengik lagu lu. Toh baik, gue hitung-hitungan. Kalau lu hitung-hitungan, gue juga ngitung. Gue nggak sekolah tinggi, gue nggak ngerti rumus matematik Pitagoras, tapi ngitung uang duit gue tahu, uang kontrakan gue paham. Sekarang gue hitung 150.000 gue terima. Sekarang pengeluaran gue, lo dulu lahir sesar, wow. Gare-gare kaki lo ngengkang, duit gue 10.000 keluar, 10 juta keluar duit gue. Motor 2 gue gade. TK 2 tahun. Berapa duit lo sekolah TK 2 tahun? Umroh-umrohan lo tuh, main haji-hajian kayak ihramnya. Jajan emak lo berapa duit? SD 6 tahun. Bener pemerintah kasih gratis sekolah, tapi uang jajan tidak ditanggung pemerintah. Satu hari 20.000 gue bagi lo. SMP mestinya 3 tahun, nggak naik 2 tahun loh. Jajan lo berapa duit udah. SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, bayar kos, ngawinin lo kemarin gue tekor. Gue masih utang sama tukang sosisim 2 juta. Gue kasih tahu lo, nggak mampu kita balas jasa orang tua. Maka mari sayangi orang tuamu, cintai orang tuamu, bikin senang. Jujur, kalau kita bisa bikin senang orang tua kita, nanti anak kita bikin senang kita di hari tuanya. Sianan ibu kita, ayah kita sianan, musim mangga sekarang, beliin mangga. Mangga nggak berapa duit, di mobil pick up depan. Tadi saya lihat tuh, mangga sekilo 10.000, murah. Saya pernah begitu pengalaman tuh, naik motor saya sama istri saya, mangga 10.000, murah, tanahnya mahal. Gue kasih tahu lo, tanahnya mahal, apalagi di Jakarta, ya nggak? 10.000 samperin, Pak, mandi dia mangga yang 10.000, nih yang tompelan, kalau yang mulus 20.000, tuh bawain. Orang tua bikin senang, jujur, jangan bikin dia kecewa. Makanya kalau orang tua udah meninggal dunia, anak selalu ibadah dan doain orang tua. Dan mudah-mudahan kaifatullah, Allah tempatkan di surganya, anak turunannya semua jadi orang baik, bisa melanjutkan perjuangan dakwah orang tuanya. Kita murid-muridnya mesti sayang sama guru, mesti cinta sama guru. Saya katakan, kaifatullah, kalau engkau ngaku murid, dia guru, cintai. Nggak ada istilah bekas guru, nggak ada. Nggak boleh murid mengatakan bekas guru, nggak ada. Guru SD, TK, SMP, SMA, kuliah, guru masjid, guru musola, nggak boleh murid mengatakan bekas guru. Sebab laula murabbi ma arabtu rabbi. Karena guru kita kenal Tuhan kita, karena guru kita kenal agama kita. Kalau nggak ada guru, nyembah molen, mereknya Jayamik, ya nggak? Bikin senang guru kita. Kita doain mudah-mudahan semua anak-anak turunan ini jadi orang baik. Guru kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullu niyatin sholih tu Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tepat zuhur waktunya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebelum doa, Al-Fakir berpesan atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin, terutama kepada Kiai Haji Rosyidi Abbas dan Kiai Haji Syahabuddin MA yang beliau sudah membantu ya kita untuk menunggu kehadiran daripada Habib Hamid bin Zaid Atos dan juga Kiai Haji Inul Yakin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Hadirin